sudah menjadi konsumsi publik ya, bahwa angka perceraian di Kabupaten Pasuruan ini trennya terus meningkat. Tercatat di tahun 2021 ada 2.364 perkara, dan meningkat di tahun 2022 angkanya tidak turun gitu ya, tapi justru semakin banyak, yakni 2.428 perkara. Dan di tahun 2023 ini di 3 bulan pertama saja itu ada sekitar 715 janda baru. Artinya perceraian itu memang terjadi ya di 3 bulan pertama tahun 2023. Ya, tentunya merasa miris ya, karena tujuan pernikahan itu kan sebetulnya dalam rangka mewujudkan keharmonisan ya, mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ketika memang terjadi perceraian, berarti kan tujuan sakinah mawaddah warahmah itu kan tidak tercapai. Nah, ketika angka perceraian ini fenomenanya terus meningkat gitu ya, menunjukkan bahwa di keluarga muslim ini ada sesuatu masalah. Nah, disebutkan oleh Humas Pengadilan Agama Bangil bahwa kasus perceraian ya, yakni gugat cerai atau cerai talak itu penyebabnya adalah kasus perekonomian dan juga hadirnya orang ketiga. Nah, ketika kita mencermati gitu ya, fakta perceraian yang terus meningkat di beberapa tahun terakhir ini menunjukkan ada sesuatu tadi ya di keluarga-keluarga muslim, bahwa keluarga-keluarga muslim ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, kenapa hal itu terjadi? Harus kita akui gitu ya, secara jujur bahwa kita hari ini hidup dalam sistem kehidupan yang kapitalis, sekuler, dan juga liberal ya. Sistem hidup ini kemudian mempengaruhi cara pandang individu-individu di keluarga-keluarga muslim seperti itu ya. Di antaranya adalah beberapa pasangan gitu ya menganggap bahwa pernikahan itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, untuk mencapai kepuasan dari sisi seksual saja. Nah, sehingga ketika pandangan ini ada dalam keluarga muslim ya, misalnya ada salah satu pasangan yang tidak merasa terpuaskan, mungkin bisa saja kemudian hal ini menjadi pemicu perceraian gitu ya. Belum lagi dalam pandangan sistem kapitalis sekuler yang liberal ini muncul ide-ide fasad ya, diantaranya adalah ide feminisme. Ide feminisme ini mengajarkan gitu ya bahwa perempuan ini adalah pihak yang tertindas gitu ya, sehingga untuk menghindari ya ketertindasan perempuan dari kekuasaan laki-laki ini gitu ya, maka perempuan ini harus mandiri dari sisi ekonomi. Karena maka perempuan-perempuan ini gitu ya, dalam pandangan ide feminis ini itu dipaksa untuk keluar dari ranah kewajiban utamanya di rumah tangga. Kalau hal ini terjadi gitu ya, banyak perempuan-perempuan itu yang meninggalkan kewajiban utamanya, sedangkan di luar sana di dunia kerja hari ini kita tahu gitu ya bahwa ada kondisi yang memang tidak aman bagi perempuan, kondisi kehidupan kerja yang tidak aman bagi perempuan, yang di situ kemudian ternyata terjadi kekerasan seksual juga di tempat kerja gitu ya. Ya, bahkan kemudian mereka akhirnya berselingkuh gitu ya dengan teman kerjanya, terjadi affair di tempat kerja seperti itu. Maka ini yang menyebabkan kemudian keluarga-keluarga muslim ini kan jadi guncang gitu.
membentuk keluarga itu kan bagian dari melaksanakan syariatnya Allah gitu ya. Dan Masya Allah, Islam itu telah memberikan seperangkat ya rule atau aturan gitu ya, agar keluarga yang dibentuk itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Di antaranya Islam telah memberikan ketetapan ya, ketentuan, misalnya dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi laki-laki itu adalah qawwam ya, sebagai pemimpin atas para istri, para perempuan. Dan dalam hadis juga disampaikan gitu ya, bahwa setiap kita ini adalah pemimpin ya. Kullukum ra'in ya, setiap kalian itu adalah pemimpin. Termasuk perempuan itu punya punya tanggung jawab ya, dia punya kewajiban untuk melaksanakan ya perannya sebagai seorang istri yang seperti itu. Nah, ketika role ini dilaksanakan gitu ya oleh masing-masing pihak gitu ya, suami sebagai qawwam, istri ini sebagai orang yang dipimpin gitu ya, maka kehidupan keluarga itu akan berjalan secara harmonis. Tetapi ketika peran ini kemudian tidak terlaksanakan secara baik gitu ya, apalagi dalam pandangan feminis gitu ya, menganggap bahwa yang menjadi pemimpin itu kan tidak harus laki-laki gitu ya. Jadi siapapun rijal itu mereka maknai tidak harus laki-laki, tetapi siapapun yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, yang punya kaki gitu ya, itu bisa jadi pemimpin. Bahkan mereka menuntut bahwa perempuan pun bisa jadi pemimpin. Nah, ini yang justru menyebabkan ketimpangan di dalam kehidupan keluarga gitu ya. Kembali lagi, ketika masing-masing pihak ini menjalankan perannya masing-masing ya, hak dan tanggung jawabnya masing-masing, maka insya Allah gitu ya, kehidupan keluarga itu akan terlaksanakan secara harmonis dan seperti itu. Namun ketika memang ya terjadi persoalan, Islam ini menjadikan perceraian ini adalah memang sebagai solusi gitu ya. Jadi ketika gitu ya sakinah, mawaddah, warahmah ini tidak wujud gitu ya, atau ada sesuatu masalah yang memang ya setelah sekian upaya itu dilakukan, memang ujungnya itu memang harus bercerai gitu ya, maka memang Islam itu menetapkan bahwa perceraian ini adalah sesuatu yang dihalalkan gitu ya, tetapi memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu. Tapi memang ketika mentok tidak ada jalan keluar, maka boleh bercerai gitu. Tapi Islam juga telah menetapkan gitu ya, bahwa perceraian itu harus sesuai dengan koridor yang syariat, bukan karena dorongan nafsu semata. Dan yang lebih penting lagi, ketika tadi kita tahu bahwa kita hidup hari ini dalam sistem yang kapitalis sekuler tadi itu, yang kemudian memberikan peran yang sangat besar terhadap hancurnya keluarga muslim, maka gitu ya, keluarga-keluarga muslim hari ini juga harus turut serta gitu ya dalam upaya merubah sistem yang tidak baik ini, yang jelas-jelas menghadirkan ya persoalan dalam keluarga-keluarga muslim ini. Harus kita semuanya ya harus turut serta dalam merubah sistem ini, sistem yang tidak baik ini menjadi sistem Islam. Demikian.